Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk kita belajar dan merenungkan tentang larangan-larangan yang Tuhan berikan dalam Alkitab supaya kita bisa hidup dengan sehat, wajar, dan diberkati Tuhan. Seringkali kita daging yang berdosa selalu cenderung untuk berbuat yang melawan kehendak Tuhan. Yang Tuhan larang seringkali kita anggap itu suatu kenikmatan. Akhir-akhir ini begitu banyak berita dan banyak perkumpulan anak-anak muda yang mengagung-agungkan LGBT. Ya. Hidup dalam perkawinan bersama sesama jenis, atau kita kenal homoseks, ya, bagi yang laki, dan lesbianisme bagi yang wanita. Kenapa ini tidak diizinkan Tuhan? Karena Tuhan menciptakan manusia, laki dan perempuan, seturut gambar Tuhan sendiri. Dan perempuan dan laki disatukan dalam suatu perkawinan itu melambangkan suatu hubungan Tuhan dengan manusia. Tuhan mempelai laki-laki, kita manusia mempelai wanita. Karena itu perkawinan itu adalah sangat suci, kudus, sakral. Bapak Ibu, sekarang ini orang sudah melupakan kekudusan dan sembarangan menjalani hidup. Tapi pada sekarang ini saya ingin kembali mengingatkan teman-teman Bapak Ibu semua bahwa ada larangan yang Tuhan sangat benci, yaitu homoseks. Itu dilarang oleh Tuhan. Seperti halnya cerita yang sudah kita lihat dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika Tuhan tolong Lot, Nabi Lot dari Sodom Gomora. Waktu malaikat Tuhan datang masuk ke rumah Lot, itu rumah Lot digedor sama penduduknya, minta supaya tamu-tamu yang datang ke Lot itu dikeluarkan, dikasih ke mereka untuk mereka pakai. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu wajahnya tampan, bersinar, cakep. Sampai Lot bilang, ini ada anak perempuan saya yang belum pernah menikah, kamu pakailah. Tidak, saya tidak mau. Kami tidak mau. Kami mau orang-orang itu yang masuk ke rumah kamu. Karena malaikat itu laki-laki. Ya. Nah, karena perkawinan adalah lambang hubungan manusia dengan Tuhan dan Tuhan dengan manusia, maka Tuhan sangat membenci homoseksual dan itu dilarang. Makanya Bapak Ibu, teman-teman semua,
kalau ada yang terlanjur menyukai sesama jenis, bertobatlah, berubah, minta ampun pada Tuhan. Kalau sulit, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Mungkin secara manusia sulit, tapi kalau Tuhan tolong, tidak ada yang mustahil. Ya. Saya bukan membenci homoseksual, tidak. Tapi justru saya mengasihi orang-orang homoseksual supaya mereka jangan sampai dihukum Tuhan. Supaya mereka bisa mengerti. Karena banyak gereja tidak berani untuk memberitakan ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya bacakan ya. Dari Imamat pasal 18 ayat 22. Itu bunyinya seperti ini. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki. Jangan engkau tidur dengan laki-laki, artinya selama bersama-sama laki dan laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan. Secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah suatu kekejian. Itu adalah suatu kekejian. Ya. Imamat pasal 20 ayat 13, saya bacakan lagi. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya, dua-dua orang itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Pasti mereka dihukum mati. Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini dasar Alkitab yang melarang adanya hubungan seks sesama jenis. Ya, jadi bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab yang bicara. Yang ada dalam Imamat pasal 18 ayat 22 dan Imamat pasal 20 ayat 13. Ya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan sadar dan mengerti mengapa LGBT tidak diizinkan Tuhan. Jadi kalau ada gereja-gereja yang menghalalkan LGBT, gereja-gereja itu mesti siap menerima hukuman dari Tuhan. Karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Sampai di sini dulu. Nanti kita sambung di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana supaya makin banyak orang makin hari makin mengerti bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.